Shalom saudara, kita masuk Abam 485. Yang pertama ya, Salam Pak Eras yang terkasih dalam kasih Kristus. Maaf Pak sebelumnya kalau saya salah dalam hal ini. Begini Pak, di dalam program Saku, Saku ini kan apa, sahabat ekumene ya. STT ekumene proposal yang diajukan sepertinya saya atau kami belum sanggup memenuhi. Saya katakan kami karena saya percaya sebagai jemaat GSKI pun memiliki hati seperti saya. Yang saya mau tanyakan apakah boleh kalau kami hanya ikut membantu sedikit saja. Misalnya kami hanya sanggup 1 bulan 1 juta atau 500.000 saja per bulan. Atau 200-300 ribu per bulan. Mungkin untuk membeli sabun atau sampo bagi anak-anak STT. Saya percaya sebagian jemaat GSKI pun ingin ikut dalam bagian ini. Hanya saja kami belum sanggup kalau sesuai proposal yang ada. Oh, saya tidak tahu proposalnya ini. Apa isi proposalnya saya tidak tahu ya. Maaf Pak kalau pertanyaan saya atau usulan saya salah. Kami hanya punya hati untuk ikut mengambil beban ini. Kami ingin belajar memberi dari kekurangan kami, bukan dari kelebihan kami. Dan saya sekarang mengerti Pak, seperti yang Pak Eras katakan. Satu kehormatan kalau kita bisa diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan itu. Sekarang saya pahami, ada sukacita dalam hati kalau kita diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Eras kalau sekarang ini saya belum bisa berterima kasih kepada Pak Eras. Rasa terima kasih saya simpan dalam hati dan saya berjuang untuk bisa masuk sampai ke rumah Bapa di surga. Di sanalah saya akan katakan sendiri kepada Bapa di surga bahwa hamba-Mu ini Erastus, inilah yang telah membawa saya bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Dan jika saya mendapat kasih karunia Tuhan, Pak Eras duduk semeja bersama Tuhan Yesus, saya mewakili jemaat GSKI Arta Gading, betapa kami sangat mengasihi Pak Eras. Mari kita pikul bersama pekerjaan Tuhan ini Pak. Saya mohon maaf kalau ada kata ya salah yang melukai hati Pak Eras. Dan saya sangat yakin Tuhan melindungi dan menjaga Pak Eras dan keluarga. Kamu bikin saya hampir nangis. Tulisan ini menyentuh ya. Saya tadi membaca, aduh rasanya mau pecah hati saya, mau nangis. Saya tidak tahu proposal apa yang kamu terima sampai harus memberikan persembahan besar. Ini bertentangan dengan yang saya ingini. Bahkan saya mengendaki agar jemaat memberikan persembahan satu orang 100.000 saja. Kalau tidak mampu 100.000 saja. Kalau 100.000 ada 5.000 orang atau 4.000 orang. Sudah sangat membantu STT Ekumene. Yang pengeluarannya paling tidak sekitar 800 sampai 1 miliar setiap bulan. Jadi pasti berapapun akan diterima. Ya, makanya kalau ada nomor rekening gereja, serahkan aja di situ. Tuhan yang melihat dan persembahanmu pasti digunakan untuk itu. Jadi kolekte di GSKI Rehoboth Kelapa Gading itu sekian persen ya, yang terbesar itu untuk STT Ekumene. Dan untuk sekolah-sekolah Alkitab di daerah, ada beberapa sekolah teologi yang kita dukung. Bahkan sekolah umum yang mau bangkrut kita dukung. Kita juga punya sekolah sendiri ya di daerah. Dan mereka tidak kita tarik bayaran, atau kalau kita tarik hanya 5.000 atau 10.000 begitu. Yang mampu, yang tidak mampu sebagian besar tidak bayar. SD, SMP, SMA. Di daerah minus, muridnya juga ada ratusan, saudaraku. Dan kolekte GSKI Rehoboth Arta Gading digunakan untuk sekolah itu dan beberapa sekolah lain. Ya bagaimana mau digelapkan, yang masuk saja kadang-kadang kurang ya. Tuhan tahu ini. Terima kasih untuk tulisanmu, kamu tulus sekali. Saya tidak tahu kamu berapa umurnya, tapi kamu orang yang sudah makan suara kebenaran. Terima kasih, Tuhan berkati. Dari perempuan usia 20 tahun, mahasiswa, belum bekerja. Halo Pak Pendeta, ada yang saya ingin tanyakan. Jadi saya punya pacar yang beda agama.
Pacaran sudah berjalan 4 tahun dan sekarang saya mulai berpikir sampai kapankah saya berpacaran atau ingin menganggap serius bukan hanya main-main. Orang tua saya menginginkan mencari jodoh yang seiman. Pacar saya lahir di agama Konghucu, tapi dia pribadi merasa tidak mempercayai agama, namun masih mempercayai Tuhan. Itu ada. Pacar saya jika dibawa ke Kristen dia mau aja, tapi hanya sekedar KTP. Masalahnya adalah keluarga saya menginginkan bahwa jodoh saya nanti adalah pengikut Tuhan Yesus dan percaya dengan Tuhan. Sedangkan keluarganya pacar, saya berharap pacar saya sebisanya tidak pindah agama dan berharap malah saya yang mengikuti agama pacar saya. Karena ada pendapat bahwa seharusnya perempuan mengikuti laki-laki. Pacar saya juga menganggap kalau masuk Kristen ya sudah masuk-masuk aja. Meskipun dibaptis dia menganggap kalau baptis hanya sekedar disiram atau dicelup air. Saya saat ini jadi bingung. Saya di satu sisi tidak mau mengecewakan keluarga saya maupun keluarga pacar saya. Saya juga merasa jika pacar saya menganggap baptis hanyalah sekedar disiram atau dicelup, itu salah. Ada keraguan dan hati saya tidak enak jika saya memaksa. Sebaiknya bagaimana ya Pak Pendeta, mohon bantuannya. Yang pertama saya tegaskan menikah dengan orang Kristen pun sesama iman belum tentu benar. Pengalaman saya banyak orang Kristen pun banyak yang brengsek dan kadang lebih brengsek dari orang non-Kristen. Dewasa mental kadang-kadang dimiliki oleh orang non-Kristen, walaupun tidak bisa dikatakan rohani, tapi orang Kristen tidak rohani juga tidak dewasa mental. Dan banyak yang kecewa. Jadi tolong beritahu orang tuamu bahwa tidak semua orang Kristen pun dapat menjadi suami yang baik. Tetapi dengan suami yang tidak seiman ini resiko besar. Kok sampai 4 tahun kamu pacaran, ini menurut saya kamu tidak atau kurang hormat kepada Tuhan. Kalau kamu menghormati Tuhan, dari dulu kamu sudah tidak lanjutkan pacaran ini. Bisa sampai 4 tahun karena kamu termasuk ceroboh di dalam iman atau ceroboh dalam rohani. Sekarang kamu punya masalah besar karena pihak pacarmu, keluarga pacarmu tidak ingin kamu tetap di agamamu, harus masuk agama mereka, sementara orang tuamu tidak setuju. Ini masalah besar. Dan kamu harus menuai kesalahan ini. Saya tidak tahu berapa umur, 20 tahun, kok masih muda. Kalau menurut saya mendingan kamu freeze. Hubungan kamu dengan pacar ini kamu freeze. Putus tidak, teruskan juga tidak. Artinya apa itu Pak artinya? Artinya ya tidak pacaran, hanya berteman. Lalu kalau bisa mulai minta petunjuk Tuhan. Nah saya khawatir dengan 4 tahun pacaran ini hubungan kamu sudah mendalam. Dan itu akan menjadi ikatan yang tidak mudah kamu lepaskan. Tetapi apapun yang sudah terjadi, menurut saya hubungannya di-freeze dulu. Kalau dia pria yang baik, dia akan tidak mencari pacar, bahkan berusaha untuk menjadi orang percaya. Kalau dia pria yang tidak baik, dia akan segera punya pacar baru, dan dia tidak akan menjadi orang Kristen. Lakukan ini, freeze. Masih 20 tahun umurmu, ya. Jadi kau pacaran dari umur 16 tahun, ya, dari SMA. Kamu harus berani freeze. Kamu tidak nurut saya, kamu akan menyesal. Kamu sudah ceroboh. Ke depan jangan ceroboh lagi. Ingat, orang Kristen pun belum tentu baik. Tidak semua orang Kristen baik. Mencari jodoh seiman, tapi seiman belum tentu dia punya iman dengan benar. Oke. Wanita usia 46 tahun, guru TK, 3 anak, ya, 1 perempuan usia 17 tahun dan 2 anak laki-laki umur 8 dan 5 tahun. Salam Pak, saya mau bertanya, saya sudah ditinggal pergi suami kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dia pamit dari rumah katanya mau bisnis dengan temannya. Dia pergi setelah saya jual rumah. Jadi saya serahkan semua uang ke dia karena saya percaya sama dia. Kami saat itu sudah 15 tahun menikah Pak. 3 bulan kemudian saya curiga karena dia susah dihubungi Pak. Lalu saya cari tahu ke keluarganya. Sesampainya saya di tempat kakaknya, saya malah diusir dan dimaki sama dia. Bahkan dia sempat bilang suami saya sudah mau ceraikan saya Pak. Kalau saya mau cerai, cerita Pak, suami saya bertahun-tahun tidak bekerja. Dia di rumah jaga anak-anak.
Kalau masalah pertengkaran kecil sering terjadi, tapi bisa diselesaikan. Lalu singkat cerita, waktu saya ke rumah kakaknya, saya juga bertemu dengan suami saya. Saya ajak pulang Pak ke rumah, tapi di tengah jalan dia kabur Pak. Jadi saat itu saya dan suami naik ojek, saya naik ojek yang satu di ojek yang lain. Jadi dia kabur Pak, naik ojek yang dia tumpangi karena posisi saat itu sudah tengah malam. Sejak saat itu saya sudah tidak ketemu dia Pak. Setiap hari saya tanya saudaranya, semua bilang tidak tahu Pak. Singkat cerita, waktu ketemu suami saya tanya uang saya yang dari hasil jual rumah itu, dia bilang sudah habis Pak. Saya tidak sempat tanya kemana saja uang itu Pak. Untungnya saya masih punya rumah yang satunya lagi Pak. Jadi itu saya tinggal dengan anak-anak Pak. Saya banyak dengar nasihat Bapak dari wanita surgawi maupun doa pagi Pak. Bahkan saya selalu mengikuti jadwal puasa dari Bapak, itu sangat membantu saya Pak. Yang menjadi pergumulan saya Pak, anak saya yang paling kecil laki-laki didiagnosis autis Pak. Saya sangat terpukul Pak. Saya mohon nasihatnya dari Bapak mengenai rumah rumah tangga saya ini. Juga Pak, tolong doakan anak saya yang berkebutuhan khusus ini Pak. Yang pertama, kamu jangan nikah lagi dengan pria itu. Ini mbocengli, ngawur ya. Benar-benar pria ini pasti karakternya kekanak-kanakan, buruk, tidak bertanggung jawab, tidak cerdas juga sekolahnya ya. Dia tidak punya potensi, tidak punya inisiatif. Yang saya bingung kenapa kamu kawin dengan pria model ini. Bayangkan dia jual rumah, uangnya habis tidak jelas. Kamu temuin, kamu dimaki, pulang dilari. Itu mah sudah kartu mati. Kamu sudah harus mempersiapkan diri tidak menikah sampai mati. Ya jika Tuhan mengendaki ya, saya tidak tahu. Dan jangan harap pria ini lagi. Dia manusia yang belum utuh. Kamu kumpul dengan dia jadi pembantu rumah tangga saja akan juga repot. Jadi tidak usah. Ya, sekarang yang penting bagaimana kamu membesarkan anak-anak dan saya menjadi bapak rohanimu. Kamu akan didampingi oleh seorang. Ya, nanti saya akan kirim orang untuk menghubungi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku minta anak dari ibu ini yang autis Bapak sembuhkan. Elohim Yahweh sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sembuh oleh kuasa Bapak Yahweh dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Dari seorang bapak usia 68 tahun, 3 orang anak, 1 istri. Salam Pak Pendeta Erasto, saya pecinta khotbah Bapak dan Abam. Dulu saya bukan beragama Kristen, saya dulu beragama Konghucu. Nama saya dari kecil diberi nama oleh Tepekong. Dan umur 17 tahun ganti nama lagi sama orang yang kesurupan. Waduh, orang kesurupan kasih nama dia. Waktu itu saya sakit dan kata orang saya pernah meninggal tapi hidup lagi. Dengan cara diobati dan cara minum darah orang yang kesurupan. Dan ditulis di kertas kuning dan dibakar diminumkan ke saya dan hidup kembali. Yang mau saya tanya sekarang sudah Kristen, bolehkah saya pakai nama yang diberi oleh orang kesurupan itu? Dan saya mau tanya, sudah 3 tahun ini saya sering mimpi orang-orang yang sudah mati. Kenapa ya Pak Eras? Apa ada hubungan dengan masalah saya yang dulu itu? Juga saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus yang menyembuhkan waktu saya dulu yang sudah mati itu dan membangkitkan waktu itu? Makasih. Bapak kalau bisa datang ke gereja saya akan doakan. Bapak harus diputuskan. Bapak saya kira ada ikatan dengan roh leluhur, nenek moyang atau kuasa gelap. Ya, harus dilepaskan dalam nama Yesus, harus dilepaskan. Ya, atau Bapak menemui hamba Tuhan. Menemui hamba Tuhan yang bisa mendoakan Anda. Adapun nama udah terlanjur ditulis, tentu udah dengan usia 68 tahun, repot nanti mengganti surat-surat.
Tetapi tidak ada salahnya kalau didoakan lalu Anda punya nama baru. Diberi nama baru. Ya. Dengan nama baru itu Anda menjadi seorang yang akan punya kesadaran baru. Didoakan dulu. Lalu Tuhan akan memberi nama baru. Kalau Anda ketemu saya doakan, saya kasih nama baru. Ya. Tapi sekarang saya tidak berani karena saya merasa belum dengar apa-apa. Ya. Harus didoakan, Pak. Oke. Berikutnya ibu rumah tangga usia 57 tahun, janda. Suami sudah meninggal 6 tahun yang lalu, tapi bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen ya. Salam Pak Eras, saya menikah beda dengan suami, ya beda agama. Setelah suami meninggal, saya bawa anak-anak saya kembali kepada Tuhan Yesus. Yang saya mau tanyakan, saya mempunyai anak berkebutuhan khusus. Dipanggil Tuhan juga di tahun 2020. Dipanggil Tuhan. Anak saya ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Bahkan setiap hari menyanyi lagu-lagu rohani dan dia selalu bangga menyatakan dirinya orang Kristen. Bagaimana menurut Pak Eras dengan meninggalnya anak saya ini, iman anak berkebutuhan khusus di mata Tuhan? Sekarang saya tinggal dengan anak satu-satunya sedang kuliah. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Eras dan tim. Anak saya yang berkebutuhan khusus tersebut meninggal di usia 26 tahun dan belum dibaptis. Belum dibaptis tidak menjadi masalah, tapi dari kisah ini saya punya nurani berbicara anak ibu tidak masuk neraka. Saya tidak memastikan, tetapi sangat besar kemungkinan masuk surga. Dan kalau saya boleh berkata jujur nih, karena di depan umum begini saya tidak boleh sok tahu. Tapi kalau saya jujur ngomong, boleh ngomong, dia masuk surga. Jadi ibu nggak usah pikirkan dia. Sekarang ibu cari Tuhan dan bimbing anakmu yang lain itu untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh. Bertumbuhlah terus bersama dengan kami. Ya, Tuhan memberkati. Salam Pak Pendeta Erastus, mentor kami, orang tua rohani kami. Walaupun kita belum pernah ketemu, kami sangat bersyukur. Karena melalui pengajaran Bapak Erastus, kami semakin dikuatkan dalam mengiring Tuhan. Kami membantu pelayanan di sebuah gereja lokal di daerah perbatasan. Awalnya kami tinggal di Manado karena saya ditugaskan di Sangihe sebagai ASN P3K, maka kami tinggal di Sangihe. Waktu masih di Manado kami juga melayani dan prinsip kami jika dipercaya untuk melayani maka harus semua untuk Tuhan, dan yang kami pahami pelayanan tidak hanya terbatas di mimbar gereja, tetapi pelayanan harus menjadi berkat baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sudah benar. Pelayanan itu dalam perkataan dan perbuatan. Melayani perasaan Tuhan. Saat ini kami menghadapi pergumulan. Kami menjadi bahan fitnahan dan olokan, padahal kami tidak pernah melakukan hal yang difitnahkan tersebut. Memang belum hal itu terjadi. Saya sudah diingatkan melalui ayat di Yesaya 51 ayat 7. Bahkan kami pernah mengalami keadaan di mana apa yang pernah diberikan pemimpin gereja diungkit-ungkit kembali di hadapan jemaat. Tapi kami tetap berserah dalam kehendak Tuhan. Yang kami percaya Tuhan selalu setia dalam setiap janjinya. Dari sumber yang menceritakan kepada kami, yang membuat mereka khususnya, mereka yang menganggap diri mereka adalah jemaat tertua di gereja. Oh, jadi diomongin oleh jemaat yang senior gitu ya. Menurut mereka bahwa kami ambisi dalam melayani dan ingin mengatur pelayanan. Mungkin karena mereka melihat jika kami melayani misalnya WL, maka biasanya kami mengadakan latihan, dan biasanya dalam latihan itu saya mengatakan kepada teman-teman belajar mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Jika melayani Tuhan jangan asal-asalan. Dan jika saya melayani khotbah, saya banyak men-share kembali kebenaran yang saya dengar dari Truth ID, dan sepertinya mereka tidak dapat menerimanya. Dan yang buat saya sedih, gembala kami dipengaruhi oleh cerita mereka dan tanpa menyidiki cerita tersebut. Biasanya saat berkhotbah, Bapak Gembala langsung membom dari atas mimbar dan selalu mengatakan jika pelayanan kami bukan dari hati tapi dari otak, dan hampir setiap minggu selalu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah salah jika kami tidak lagi melayani di mimbar dan dalam keanggotaan gereja hanya menjadi jemaat biasa? Karena bukankah pelayanan kita adalah segenap hidup
dipersembahkan hanya untuk kesukaan Bapak. Mohon pencerahannya Bapak Erastus, dan kami minta topangan doanya agar kami tetap hidup hanya untuk kepentingan Bapak saja. Terima kasih Bapak Surgawi selalu menyertai Pak Erastus bersama keluarga dan terus mengajarkan firman yang murni dan benar bagi kami. Saya melihat kamu ya, ibu muda ini, ya setengah umur sudah, umur 37 tahun. Kamu sudah terkena firman suara kebenaran dan ini luar biasa ya. Kamu diubahkan. Kamu tidak boleh hanya jadi jemaat. Saran saya kamu pindah gereja. Saya jarang mau nyuruh orang pindah gereja. Kali ini saya berkata keluar dari gereja itu dan carilah gereja di mana kamu bisa melayani dan kebenaran disampaikan. Karena kalau kamu sudah mendengar Truth ID, pasti khotbah-khotbah pendetamu itu di matamu tawar, di telingamu tawar. Lalu dia membom kamu dengan kata-kata yang seperti itu. Kalau benar yang kamu katakan ini, saran saya keluar, jangan datang ke gereja itu lagi. Keluar, mutlak absolut kamu keluar. Kamu cari gereja yang kamu bisa melayani atau kamu tidak usah menjadi anggota gereja dulu. Toh Anda bisa pindah-pindah tempat. Jangan terikat di sebuah gereja. Dan kalau mau, kamu sendiri jadi pelayan Tuhan. Kamu himpun orang, kamu layani, ya. Kamu sampaikan firman Tuhan. Kalau kamu perlu bahan, kamu hubungi saya. Kamu membuat kelompok, bukan gereja, namanya House of Truth. Yang seperti telah kami lakukan di banyak tempat. House of Truth, persekutuan doa. Dengan menggunakan CD-CD khotbah saya atau mengikuti live streaming, setelah itu didiskusikan lalu kamu gembalakan. Kayak jemaat kecil, khotbahnya dari Jakarta. Tinggalkan gereja itu. Kamu tidak akan bisa berkembang, tambah sakit hati di situ. Dan kamu akan menemukan tempat untuk pelayanan. Dan tempat itu adalah tempatmu sendiri. Kamu bisa jadi gembala, suamimu bisa menjadi gembala. Dari 10 orang, 5 orang, 6 orang tidak apa-apa. Ya, jika butuh bantuan, hubungi kami. Kasihan orang seperti kamu ini. Oke. Perempuan usia 35 tahun belum menikah. Pak, 3 tahun lalu saya didekati oleh seorang pria. Umurnya 1 tahun di atas saya. Tapi saya selalu menolak karena selama pendekatan ternyata dia punya keinginan untuk tinggal serumah dengan orang tuanya saat menikah nanti. Sedangkan dari dulu saya punya keinginan jika menikah bisa tinggal di rumah sendiri, bukan tinggal dengan orang tua lagi. Saya juga sudah punya rumah pribadi. Saya tekankan kalau kita beda visi sampai akhirnya dia mulai terima untuk tidak mendekati saya lagi. Tapi di tahun ini kami dipertemukan kembali tanpa sengaja di rumah kerabat. Dan saya cukup luluh hati karena dia masih menyapa dengan ramah. Padahal bertahun-tahun lalu saya cukup galak menolak dia. Singkat cerita kami akhirnya sepakat untuk bangun hubungan dan dia masih menyampaikan bahwa kondisi orang tuanya sedang sakit-sakitan sehingga keinginan untuk tinggal di rumah orang tua saat menikah semakin kuat. Sebenarnya saya mulai pikir apakah memang sudah harus jalannya saya bersama dia dan tidak ngeyel dengan keinginan saya untuk bisa tinggal di rumah sendiri. Tapi saya belum terlalu yakin dengan sosok dia, apakah dia menjadi sosok suami yang bijak, yang sudah tahu bedanya nanti sebelum dan sudah menikah. Bagaimana caranya untuk tahu bahwa dia benar dari Tuhan atau tidak? Tanda seperti apa yang perlu saya minta dari Tuhan, Pak? Dan untuk tinggal di rumah mertua, apakah hanya ketakutan saya saja atau sebenarnya tidak apa-apa jika saya tetap teguh dengan pendirian saya? Terima kasih. Yang pertama, kamu minta tanda kepada Tuhan, pasti diberi. Tandanya seperti apa, saya tidak tahu. Bisa mimpi, bisa penglihatan, bisa macam-macam. Pasti Tuhan beritahu. Pasti Tuhan beritahu. Nah, itu kamu akan minta dari Tuhan. Dia baik kelihatannya, tapi belum tentu. Kamu juga masih meragukan. Kalau kamu ragu-ragu, jangan ambil keputusan menikah. Yang kedua, kendala tinggal di rumah mertua itu bukan masalah besar. Kalau dia punya orang tua, dia punya orang tua sakit-sakitan. Kamu seandainya menikah, seandainya Tuhan perkenankan menikah dengan dia, kamu tinggal di rumah dia, mengurusi orang tuanya, itu juga pelayanan. Jadi jangan berkeras hanya karena mau tinggal di rumah sendiri.
Masalahnya saya mau tanya, di rumah dia itu ada keluarga besar nggak? Ada adik-adik? Atau ternyata juga ada anak dari mertuamu yang tinggal serumah? Nah ini yang jadi masalah. Tentu kalau cinta yang murni tidak akan dikalahkan dengan hanya prinsip tinggal di rumah sendiri. Tapi yang pertama tanya Tuhan dulu ya. Yang kedua tinggal di rumah mertua itu nggak menjadi masalah besar. Mengurusi mertua itu pelayanan juga. Kalau kamu benar-benar mengasihi orang tuamu, kamu juga mengasihi mertuamu. Oke, saya kira cukup itu ya. Salam Bapak rohaniku yang terakhir. Pendeta Eras yang dikasih Tuhan, kurang lebih 6 tahun aku mengikuti khotbah dan seminar serta semua acara yang disampaikan oleh Bapak. Dari semua yang kudengarkan dan kuhayati, membawa aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Fokus LB3 berjuang sampai puncak. Namun ada satu masalah yang kuhadapi. Aku takut menyakiti perasaan Tuhan jika aku salah mengambil keputusan dan bertindak. Masalahnya adalah aku punya anak perempuan umur 24 tahun. Masih berjuang menyusun skripsi, lalu berpacaran dengan seorang laki-laki yang tidak punya kehidupan yang mapan dan tidak selesai kuliah. Hubungan ini sangat ditentang oleh kami, orang tua, terutama ayahnya. Loh, dari semua yang kudengarkan dan kuhayati, bahwa aku rela mengosongkan bejana jiwaku, fokus LB3. Ini ibu usia 69 tahun ya. 69 tahun ya. Oke. Jika aku salah mengambil keputusan bertindak, masalahnya adalah aku punya anak perempuan umur 24 tahun masih berjuang menyusun skripsi lalu berpacaran dengan seorang laki-laki yang tidak punya penghidupan yang mapan dan tidak selesai kuliah. Hubungan ini sangat ditentang oleh kami, orang tua terutama ayahnya. Karena status sosial, ayah anak aku seorang pejabat karena status sosial. Ayah anak aku seorang pejabat dikenal banyak orang. Menurutnya malu anaknya membangun hubungan dengan seorang anak yang pekerjaannya hanya di kedai kopi, yang penghasilannya tidak sanggup memenuhi kehidupan anak kami ketika menikah. Yang aku lakukan sekarang hanya pasrah kepada Tuhan. Saat aku berdoa, aku diingatkan tanya pada pendeta lewat acara Abam. Aku tidak mau hanya karena persoalan ini aku jatuh menyakiti perasaan Tuhan. Karena itu aku mohon pencerahannya Pak Pendeta Erastus. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras bersama keluarga. Mohon infonya episode berapa dijawab. Oke. Ibu, data ibu tidak jelas buat saya ya. Anak ini tadi Anda katakan belum mapan, kuliahnya tidak selesai ya. Betul? Oh, maaf, yang tidak selesai itu anaknya ya. Anaknya masih berjuang buat skripsi maksud saya. Oke. Ya tidak mapan tapi kok bekerja di kedai kopi. Maksudnya mapan itu kalau gajinya besar gitu ya. Oke. Anak yang bikin skripsi itu anak ibu. Nah orang ini kerja di kedai kopi tentu juga masih pendidikannya tidak tinggi ya. Status sosial ayah. Karena sosial ayah anak aku seorang pejabat. Dan dikenal banyak orang menurutnya malu anaknya membangun hubungan dengan seorang anak yang pekerjaannya hanya di kedai kopi, yang penghasilan tidak sanggup memenuhi kehidupan anak kami ketika menikah. Oke. Yang pertama, saya belum tahu sebenarnya ya kedai kopi ini gaji berapa, pokoknya nggak cukup untuk hidup ya. Tidak cukup itu untuk ukuran ibu sekarang atau ukuran siapa ya. Ini juga harus dipahami. Cuman saya harus beritahu bahwa menikah dengan seorang yang punya status sosial baik, dengan ekonomi baik tidak menjamin anakmu itu bahagia. Itu sudah saya lihat sendiri. Ya. Itu yang saya sudah lihat sendiri. Yang kedua, walaupun menantu atau kalau punya menantu yang tidak memiliki kehidupan ekonomi yang baik, belum tentu tidak membahagiakan. Belum tentu. Asal dia rajin bekerja. Kita bisa beri modal, kita ajak bekerja,
bisa lebih baik dari orang yang kelihatan tingkat sosialnya lebih baik, tapi manja, kolokan, dan setelah menikah malah memeras anakmu bekerja. 2, 3. Anakmu masih umur 24 tahun, saya kira tidak usah buru-buru. Suruh anakmu untuk melihat-lihat dulu. Jangan diteruskan, tapi juga jangan diputuskan. Harus diberitahu papa mama tidak setuju dengan hubunganmu dengan pria itu karena alasan yang sudah dikemukakan, dan orang tua logis punya alasan itu. Karena menikah itu harus dewasa rohani, dewasa mental, dewasa ekonomi. Nah, dewasa rohani mentalnya saya tidak tahu, dewasa ekonominya jelas tidak. Ya ini juga sulit buat saya, karena saya tidak tahu. Tetapi ibu pasti akan dijawab Tuhan ketika ibu berdoa. Ibu seorang wanita yang memiliki perasaan halus. Ibu seorang yang tidak ingin melukai orang. Ibu ini orang yang sukar berkata tidak. Ibu itu orang murah hati yang suka menolong sesama. Tanganmu ringan menolong orang. Ya, saya percaya manusia seperti ibu akan ditolong Tuhan. Ibu berdoa, Tuhan memberi petunjuk, tapi terutama anak ibu harus lebih banyak ibu perhatikan. Dan anak ibu ini sangat ibu perhatikan, karena anak ibu ini memiliki paras yang lumayan baik, ya, di atas rata-rata orang. Dan ibu sayangkan kalau menikah dengan pria yang pria yang menurut ibu tidak mapan itu. Nah, masalahnya kalau sampai anak ibu ini jatuh cinta, ini berat. Ini cinta pertama bisa membuat anak ibu bisa klepek-klepek. Hindari. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.